Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih buat segala berkat kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 2-3. Tertulis demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun kita mempunyai asuransi kesehatan, entah itu BPJS atau asuransi yang lain, yang mahal dan dapat mengcover biaya perawatan rumah sakit di kelas VIP, namun pasti tidak ada dari kita yang ingin sakit dan dirawat di rumah sakit. Kita semua ingin hidup sehat dalam berkat Tuhan. Ketika kita mengalami sakit, kerinduan kita adalah untuk mengalami kesembuhan. Kita berupaya mencari kesembuhan itu kemanapun dan bagaimanapun caranya hingga kita mendapatkan. Umumnya biaya sebesar apapun akan diupayakan sedemikian rupa untuk mendapatkan kesehatan. Ada satu hal di sini saudara yang kita dapatkan dari ayat ini, yang Tuhan ingin kita semua tahu, yaitu bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita dan membuat tubuh kita tetap sehat untuk terus hidup, melayani Dia, sampai waktu hidup kita di bumi ini telah genap sesuai dengan rencananya. Bukanlah rancangan Tuhan untuk memberikan penyakit kepada kita. Tidak ada kata penyakit di Taman Eden saat manusia diciptakan dan pada saat manusia belum jatuh ke dalam dosa. Namun dosa menyebabkan tubuh manusia mengalami degradasi dan menuju kepada kematian jasmani. Iblis tidak senang dengan rancangan Tuhan, dan iblis ingin agar kita tidak mengalami rancangan Tuhan itu dengan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sakit kusta dalam ayat ini mengalami pengucilan dari masyarakat bahkan dari keluarganya. Sebab pada konteks zaman itu, orang-orang kusta harus tinggal di luar pintu gerbang kota dan hidup terpisah dari komunitas yang sehat. Orang kusta di masa itu dianggap orang yang menerima kutukan akibat dosa, sehingga mereka mengalami perlakuan yang diskriminatif, serta tidak ada orang yang mau bergaul dan bahkan bersalaman dengan mereka, kecuali sesama orang kusta. Namun saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan juga kuasa-Nya. Tuhan tidak merasa jijik dengan penyakit kusta orang tersebut. Ia menjamah orang kusta itu dengan tangannya dan menyembuhkannya dalam waktu sekejap. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami sakit, ketahuilah bahwa Tuhan mau menyembuhkan saudara, supaya saudara dapat hidup melayaninya dan memuliakan nama-Nya dengan tubuh saudara yang sehat. Datanglah pada Tuhan Yesus pada saat ini melalui doa saudara yang disertai dengan iman. Hanya Tuhan Yesus sumber pertolongan bagi kita. Obat-obatan medis hanya bersifat membantu, tapi sumber kesembuhan yang sebenarnya adalah dari Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan tubuh kita, dan Ia sanggup memperbaiki setiap sel yang rusak dengan kekuatan kuasa-Nya. Apapun penyakit kita, saudara, dapat Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Nya. Akuilah dosa kita kepada Tuhan,
apabila ada dosa yang telah kita lakukan. Jangan menganggap diri kita sendiri benar. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bersyukurlah untuk kasih karunia Tuhan dan kemurahan yang telah Ia nyatakan dengan karya penebusannya di atas kayu salib. Ia telah merelakan nyawanya sebagai ganti hukuman atas segala dosa kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah disucikan dan dosa kita telah diampuni, sehingga kita mempunyai status baru sebagai ciptaan baru yang hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Percayalah saudara, bahwa saudara telah menerima kesembuhan dari Tuhan. Terimalah kesembuhan dengan iman dan sukacita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan damai, sukacita, dan kekuatan dalam hati dan kehidupan kami. Kami mengerti bahwa Tuhan mau menyembuhkan dan Tuhan mengasihi kami, serta menetapkan kami untuk hidup dalam kondisi tubuh yang sehat, agar kami dapat melayani dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, memohon pengampunan dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami dan layakanlah kami di hadapan-Mu. Kami juga memohon kesembuhan dari segala sakit penyakit yang kami alami. Jamahlah tubuh kami Tuhan dengan tangan-Mu, yang meskipun kami tidak melihatnya, tapi sungguh nyata ada menjamah setiap kami. Dan sembuhkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami mengalami kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Kami percaya dan bersyukur, oleh karena segala penyakit kami telah Tuhan sembuhkan. Pimpin kami selalu ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup beribadah dengan setia, melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah dan lindungilah kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat, dibaharui dan disegarkan dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa juga saat ini setiap persoalan yang kami hadapi, dalam pekerjaan, dalam studi, usaha, keluarga, rumah tangga, dan segala cita-cita kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami dalam segala perkara, dan Tuhan menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.